Pembelajaran tematik di semester 2 ini, kita akan masuk pada tema 5, subtema 1 tentang cuaca. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, yuk sambil kita bersiap untuk menyiapkan alat tulisnya, yuk kita simak videonya bersama-sama dengan penuh semangat. Keadaan cuaca. Televisi menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini. Pernahkah kalian melihatnya? Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Kita di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu, anak-anakku, di Indonesia itu kan memiliki 4 jenis cuaca, yaitu berawan, mendung, hujan, dan cerah. Nah, di bawah ini kita akan mengenal simbol-simbol cuaca. Yang pertama, simbol hujan, mendung, cerah, dan berawan. Tugas kalian adalah membuat kalimat dari udara, hujan, kemarau, suhu, dan angin. Itu ada di buku paket halaman 1 dan 2. Cuaca cerah. Cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Nah, anak-anakku, itu adalah ciri-ciri dari cuaca cerah. Kondisi cuaca cerah ini biasanya di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di luar rumah. Contohnya adalah kita bisa bermain bola, bermain layang-layang. Cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Kita lihat bacaan di bawahnya ya, anak-anak. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung, awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin berlanjutkan bermain bola. Langit semakin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Nah, anak-anakku, bahwa keadaan cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu. Cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air sudah banyak di awan, sudah tak sanggup lagi menampung hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebatnya biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, unsur cuaca tidak sama pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Nah, amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang bisa dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Lalu, dampak apa yang bisa dirasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Nah, tugas kalian di rumah adalah menulis ciri-ciri dari setiap cuaca berikut. Nah, kalian bisa lihat di halaman 8 buku paket. Hujan kadang terjadi dalam waktu yang lama.
Mungkin kadang juga ada hujan itu bisa terjadi sampai 24 jam. Nah, biasanya itu terjadi di bulan Desember dan Januari. Biasanya cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama lambat. Terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat ke sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan, jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Hari mulai beranjak siang. Matahari bersinar cerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas. Sore hari cuaca bisa berubah menjadi hujan. Tahukah kamu apa itu cuaca? Ya, hujan deras turun semalaman. Pagi hari cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan saat cuaca dingin. Biasanya kita bisa dari pakaian. Nah, saat udara dingin kita bisa menggunakan pakaian yang memilih makanan-makanan yang hangat atau dapat menghangatkan tubuh. Begitu juga dengan minuman. Ketika musim penghujan, apa saja alat-alat yang bisa digunakan? Ya, yang pertama adalah bisa kita menggunakan jas hujan, payung, dan lain sebagainya. Makanan dan minuman yang dapat membuat tubuh menjadi hangat. Nah, di setiap daerah itu mempunyai makanan khas dan minuman khas yang dapat menghangatkan tubuh. Contohnya adalah di Jawa Barat. Biasanya di Jawa Barat itu karena udaranya seperti Bogor. Bogor itu adalah daerah yang disebut dengan kota hujan. Nah, itu biasanya ada makanan khas di sana yaitu namanya wedang jahe. Nah, daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap sebagai daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda dengan daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Contoh suku Jawa. Nah, suku Jawa itu berarti berada dari mana? Dari Kepulauan Jawa. Terus suku Aceh. Nah, Aceh itu dari mana? Kepulauan apa? Nah, nanti kalian bisa baca di dalam buku paket. Makanan khas yang bisa kita tahu yang pertama adalah kue cucur. Nah, kue cucur itu adalah makanan khas Betawi. Kue lemang. Yang kedua, kue lemang itu makanan khas dari Kota Padang. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengingat atau bertanya kepada orang tua apa makanan khas asal daerah kalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Nanti kalian bisa melihat tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dari rangkuman tugas yang ada di akhir video. Selamat mengerjakan, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan dari rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.